Ini nih, HP dengan prosesor MediaTek Dimensity 1200 5G termurah di dunia. Oke, ini adalah Realme GT Neo Flash. Saya impor dari toko online luar negeri AliExpress dengan harga 3,7 jutaan pas flash sale. Harga yang sangat murah dengan spek yang dibawanya, Dimensity 1200 5G, layar Super AMOLED, fast charging 65 watt, dual speaker stereo Dolby Atmos, dan lain-lain. Harga segitu belum termasuk pajak bea cukai ya kalau ingin import ke Indonesia. Kalaupun plus pajak bea cukai, hitungannya tetap termurah di dunia dengan spek yang dibawanya. Ini kondisinya baru ya, bukan limbah meskipun bukan keluaran terbaru. Nah, untuk tampilan boxnya seperti ini, khas GT series. Kotaknya panjang, warna hitam dengan tulisan gede Realme dengan posisi landscape yang setengahnya tersambung ke samping. Ini versi GT Neo Flash 65 watt ya, kalau GT Neo Tok alias standar itu 50 watt. Kemudian untuk versi storage-nya punya saya ini 8 GB RAM dan 256 GB ROM. Di dalamnya ada sebuah kotak lagi yang di sini ada SIM tray ejector, kitab-kitab, dan silikon case yang punya warna hitam clear transparan. Terus ada kabel USB Type-C, si HP-nya itu sendiri, dan terakhir masih dapat charger yang punya output 10 volt 6,5 ampere atau 65 watt. Seperti ini tampilan si HP-nya. Dari segi desain memang HP ini punya banyak kembaran. Bedanya cuma pada prosesor, kecepatan fast charging, dan finishing backdoor. Lainnya itu sama. Aksesorisnya pun juga sama. Di antaranya yaitu Realme Q3 Pro Dimensity 1130 watt, Realme X7 Max, Realme GT Neo 2T Dimensity 1200 AI, dan yang paling tinggi Realme GT 5G Snapdragon 888. Kalau Realme GT Neo Flash ini versi ekonomisnya dari Realme GT 5G ya, cuma beda prosesor aja. Ada varian yang sama-sama pakai backdoor kulit warna kuning. Kalau punya saya ini warna Hacker Black dengan bahan plastik yang punya finishing menyerupai percikan kaca. Bagusnya nggak gampang ninggalin bekas sidik jari, tapi ada sentuhan glossy lurus ke bawah mengikuti bahan kameranya yang ada tulisan Realme Dare to Live. Untuk bagian framenya dari plastik. Cek dari sisi per sisi, di samping kanan ditempati tombol power yang diberi sentuhan warna kuning metalik. Di sisi atas ada lubang untuk mikrofon kedua. Terus di sisi kiri ada slot SIM yang punya tipe dual SIM tanpa tersedia slot micro SD. Di bawahnya ada tombol volume. Lanjut ke sisi bawah ditempati lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Nah, untuk layarnya ini udah tertempel screen protector ya dari bawaan, tapi bahannya plastik bukan tempered glass. Di atasnya ditempati lubang untuk speaker lagi karena HP ini punya dual speaker stereo. Terus ada sensor-sensor dan kamera depan. Seperti ini tampilan layar dari Realme GT Neo Flash yang punya ukuran 6,43 inch, resolusi Full HD+, panel Super AMOLED 100% DCI-P3, refresh rate 120 Hz, dan touch sampling 360 Hz. Jelas dengan spesifikasi layar di atas, kualitasnya udah mantep banget. Warnanya itu tajam. Terus untuk kamera depannya pakai model tompel di pojok kiri atas dengan bezel di sekeliling layar lumayan tipis. Cuma untuk bagian dagunya lebih tebal dari sisi lain, tapi itu hal yang masih wajar. Untuk sensor pemindai sidik jari udah ada di dalam layar yang akurasi dan kecepatannya udah mantap. Di bagian software HP ini udah saya update ke versi yang paling baru untuk sekarang ya. Yang awal saya nyalakan itu di posisi Realme UI versi 2 dengan versi Android 11. Untuk sekarang ada di posisi Realme UI versi 3 versi Android 12 dengan security patch level di 5 September 2022. Kalau kalian lihat nama perangkatnya Realme X7 Max karena memang dari selnya udah di flash ke ROM global punya Realme X7 Max. Karena X7 Max ini kembar dengan Realme GT Neo, cuma beda pasar aja. X7 Max itu untuk India sedangkan GT Neo Flash untuk pasar Cina. Fitur virtual RAM jelas ada, bisa ditambah sampai 5 GB. Cuma fitur ini menurut saya cuma gimmick aja, nggak begitu pengaruh ke performa. Masalah sinyal aman ya, no resiko begal karena udah resmi bayar pajak bea cukai. Jadi emailnya terdaftar di Kemenkominfo. Untuk jaringan 5G sebenarnya bisa dipakai di Indonesia karena udah support band N40 Telkomsel. Cuma daerah saya belum tercover jadi nggak bisa coba. Untuk dapur pacu pakai prosesor flagship MediaTek tahun lalu, tapi untuk sekarang masih tergolong ngebut, yaitu MediaTek Dimensity 1200, clock speed 3 GHz,
Fabrikasi 6 nanometer TSMC, GPU Mali G77MC9, RAM 8GB, dan ROM 256GB UFS 3.1. Untuk versi tertinggi 12/256GB. Dites menggunakan AnTuTu Benchmark versi 9.4.3, dapat skor yang paling tinggi ya dibanding HP lain yang sama-sama pakai Dimensity 1200 yang pernah saya coba. Di sini dapat skor 718 ribuan dengan rincian skor CPU 181 ribuan dan GPU 246 ribuan. Tes ini tanpa cooler ya. Terus untuk Geekbench 5 dapat skor single core 977 dan multicore 2985. Untuk 3D Mark di mode Wet Lab Stress Test, kalau pakai cooler dapat kestabilan 99,2% dengan base loop score 4626 dan lowest loop score 4590. Itu tinggi. Tapi kalau tanpa cooler cuma dapat kestabilan 59% aja. Di 15 menit terlihat performa diturunin, beberapa menit selanjutnya naik lagi. Mungkin untuk menjaga suhu ya agar nggak terlalu panas, performanya diturunin, kalau udah dingin dinaikin lagi. Nah, kejadian ini juga terjadi ya di Realme Q3 Pro dengan versi Realme UI sama, yaitu versi 3 Android 12. Dulu pas masih posisi Realme UI versi 2 Android 11, performanya stabil 99%, gas terus. Terus untuk storage test yang pakai UFS 3.1 dapat skor yang kenceng 70 ribuan. Dengan rincian speed baca 1982 Mbps dan speed tulis 1270 Mbps. Jauh meninggalkan speed micro SD tercepat untuk zaman sekarang. Contoh aja SanDisk Extreme Pro A2U3 cuma dapat speed baca sampai 200 Mbps dan speed tulis sampai 90 Mbps. Ingat ya, itu sampai. Biasanya real testnya nggak sampai segitu. Udah sejak lama ya saya ninggalin micro SD di HP, cuma ngandelin memori internal. Tapi cari yang gede, karena zaman sekarang itu butuh yang cepet. Dengan beberapa benchmark di atas, jelas Dimensity 1200 dipakai standar harian udah sat-set banget, ngebut. Nah, kalau untuk ngegame gimana? Di game mode langsung saya set ke mode game pro ya. Pertama, game Mobile Legends. Settingan tertinggi game ini terbuka ya untuk HP ini. Grafik ultra, refresh rate juga ultra alias 120 fps. Tapi pas dimainin ternyata FPS di lock di 60 fps aja, nggak bisa 120 fps. Untuk fps yang didapat ya jelas stabil, rata di 60 fps. Terlalu ringan lah kalau game Mobile Legends ini di Dimensity 1200. Untuk suhu juga nggak panas, titik tertinggi hanya di 36 derajat Celcius. Dengan rata-rata permukaan hanya di 35 derajat Celcius aja. Kemudian game PUBG Mobile, mantapnya di sini grafik HDR-nya terbuka untuk frame rate ekstrim, terus juga terbuka 90 fps di grafik smooth. Grafik Ultra HD juga terbuka. Urusan gyro nggak usah ditanya lagi ya, HP kelas kayak gini tuh pasti ada, dan di sini tuh responsif. Nah, meskipun pengaturan frame rate-nya terbuka 90 fps, tapi ternyata di lock di 70 fps aja. Dapat FPS rata-rata 69,3 fps, ya anggap aja rata 70 fps. Kalian bisa lihat sendiri grafiknya. Terus kalau main di grafik HDR ekstrim, di sini juga udah mantep, sangat stabil rata-rata di 59,8 fps, dan itu rata ya. Buat pro player udah mumpuni banget. Untuk suhu settingan HDR ekstrim selama 20 menit cuma mentok di 42 derajat aja, dengan rata-rata di 41 derajat. Yang terakhir game paling berat yaitu Genshin Impact, settingan langsung kita hajar aja di highest 60 fps. Main selama 20 menit, FPS-nya termasuk stabil ya, nggak makin lama makin drop. FPS naik turun kisaran 40-52 fps dengan FPS rata-rata di 45,9 fps. Tanpa cooler ini termasuk stabil ya. Untuk suhu di bagian layarnya malah sedikit panas ya daripada di bagian belakang, yaitu 47 derajat Celcius. Dimana untuk belakang suhu terpanasnya di 46 derajat Celcius dengan rata-rata permukaan 43-45 derajat Celcius. Terbukti liquid cooling HP ini bekerja dengan maksimal ya, yang pakai 3D tempered vapor cooling yang katanya bisa meminimalisir suhu sampai 15 derajat Celcius. Dan bisa kita lihat tadi game-game di atas tanpa pakai cooler, performanya tetap stabil dengan suhu di bawah rata-rata HP lain dengan seri prosesor sama.
Lanjut ke bagian kamera, pakai setup triple kamera belakang dengan lensa utama 64 megapiksel bersensor Sony IMX682 bukaan f/1.8. Lensa lain ada ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk depan punya resolusi 16 megapiksel Sony IMX471 bukaan f/2.5. Mantapnya untuk video kamera utamanya itu bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Settingan yang biasanya hanya terbuka untuk HP kelas atas. Kalau ultrawide Full HD 60 fps dan kamera depan sayangnya seperti HP Cina kebanyakan hanya di Full HD 30 fps. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Realme GT Neo Flash. Ini resolusi Full HD 30 fps. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya lihat di layar ini hasilnya mantap ya. Detailnya itu dapat dan juga stabil banget. Yuk, semisal kita buat lari Full HD 60 fps, lensa utama juga. Yuk lari lagi. Nah, kalau ini untuk lensa ultrawide saya setting di Full HD 60 fps. Yang mentoknya memang Full HD. Cuma ada opsi pilih 30 fps atau 60 fps. Tapi untuk 60 fps itu hanya ada di mode ultra stabil ya. Kalau di mode biasa itu cuma mentok di Full HD 30 fps saja. 4K 60 fps. Di sini detailnya itu lebih dapat lagi dan juga warnanya lebih enak dilihat ya. Cuma di resolusi ini stabilisasinya itu nggak jalan. Jadi memang kerasa goyang. Nggak cocok ya kalau buat jalan kayak gini 4K 60 fps. Sedangkan ini hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusi Full HD 30 fps ya. Untuk stabilisasinya ini saya nyalain. Kita coba untuk lari. Nah, di sini tuh ada fitur live bokeh, bisa untuk kamera depan dan juga belakang. Dan tingkat blurnya itu bisa kita atur. Di sini kalau saya lihat hasilnya cukup rapi ya. Dan jika stabilnya di mode ini tetap bisa dipakai. Nah, ini untuk fitur video 2 tampilan. Jadi kamera depan dan belakang itu bisa dipakai secara bersamaan. Kalau untuk fitur ini resolusinya itu mentok di, bukan mentok sih, hanya ada di Full HD 30 fps. Dan stabilisasinya ini tetap jalan depan dan belakang. Ini cocok banget buat ngevlog ya. Semisal kita nampilin objek apa gitu, mau nunjukin apa. Dan ini bisa kita pindah kayak gini. Nah, di bagian penopang daya, HP ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang support fast charging 65 watt. Saya coba isi daya dari 2% sampai penuh, cuma butuh waktu 32 menit aja. Ngebut banget. Kalau untuk ketahanan baterainya saya coba buat harian standar tanpa main game menggunakan jaringan data seluler, itu juga awet banget. Dapat screen on time 8 jam lebih dengan sisa baterai 3%. Fitur-fitur lain ada NFC, audio output support Qualcomm aptX SD, dan dual speaker stereo tuningan Dolby Atmos. Kualitasnya sama mantepnya dengan Realme G3 Pro yang juga pakai Dolby Atmos. Kenceng dan clarity-nya dapet. Oke, itu aja unboxing dan ulasan singkat saya mengenai Realme GT Neo Flash yang speknya paling mantep dengan harga paling murah di dunia. Nantinya akan saya pakai HP ini sebagai daily driver ya, menggantikan adiknya yaitu Realme G3 Pro 5G Dimensity 1100 yang sebenarnya juga udah mantep, malah untuk konsumsi daya awetan Realme G3 Pro. Nanti saya akan jual di Shopee, linknya saya taruh di deskripsi video ini.
Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya.